Assalamualaikum, selamat sore Teh. Waalaikumsalam, selamat sore. Oke, sebelumnya boleh saya tahu nama Teh siapa? Nama aku Amelia. Oke, senang dipanggil apa Teh? Senang dipanggil Amel. Oke, baik Teh Amel. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Wahida Irfa. Saya mahasiswi keperawatan di Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya saya tahu kontak Amel dari teman saya yaitu Gracella. Nah, sekarang saya ingin berbincang-bincang nih dengan Teh Amel terkait masalah yang sedang Teteh alami atau perasaan sedih yang sedang Teteh rasakan gitu. Sebelumnya bagaimana perasaan Teteh hari ini? Perasaan aku hari ini lagi sedih. Baik, Teh Amel lagi ngerasain sedih ya. Gimana kalau semisal sore ini kita berbincang mengenai masalah yang sedang Teh Amel alami dan juga mungkin barangkali kita bisa menemukan solusinya bareng-bareng Teh Amel. Apakah Teh Amel bersedia? Bersedia. Oke, untuk mengobrolnya di tempat ini apakah Teh Amel nyaman? Ya, Oke, untuk waktunya sendiri itu sekitar 15 menitan. Apakah Teh Amel bersedia? sedih. Oke, baik Teh Amel, saya mulai ya. Tadi kan Teh Amel ngomong kalau Teh Amel sekarang lagi ngerasain sedih ya. Boleh nggak sih Teh Amel ceritain perasaan sedih yang lagi Teh Amel rasakan? Aku tuh lagi sedih hari ini soalnya kan dari SMA tuh aku pengen masuk ke jurusan yang aku impikan, kedokteran gitu. Cuman setelah nyoba 2 tahun ini ternyata gagal terus gitu. Aku ngerasa kayak kok aku gini banget, kok aku kalau ikut apapun aku jadi kalah gitu, kalah terus. Aku bingung harus kayak gimana lagi gitu. Jadi udah gak punya harapan lagi ke depannya harus gimana. Oke Teh Amel, saya ngerti banget perasaan Teh Amel. Pasti ngerasa sedih ya karena nggak bisa lulus di jurusan yang Teh Amel impikan banget gitu. Kalau saya boleh tahu, Amel udah ngerasain rasa sedih ini semenjak dari kapan sih Amel? Udah berapa lama ngerasain rasa sedih ini? Udah 3 tahun sih, soalnya kan memang dari awal pas SMA juga pihak keluarga emang melarang untuk masuk kedokteran. Jujur sekarang saya gak ngerasa bingung gitu, gak tahu sedih atau seneng, saya gak ada harapan aja ceritanya kayak gitu. Oke, kalau boleh saya simpulkan, Amel itu sekarang lagi ngerasain perasaan yang dinamakan dengan keputusasaan. Nah, secara teori sendiri keputusasaan itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu merasa dia tidak punya pilihan lagi untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Walaupun sebenarnya Amel itu pasti masih memiliki potensi atau kemampuan atau juga peluang untuk bisa menyelesaikan masalah yang lagi Amel rasakan saat ini. Bagaimana kalau semisal saya bantu Amel untuk mencoba sedikit demi sedikit menyelesaikan masalah yang lagi Amel alami saat ini? Oke. Oke, jadi untuk beberapa caranya, yang pertama itu yang paling saya rekomendasikan ya Amel. Amel bisa cerita mengenai masalah yang sedang Amel alami dan juga perasaan sedih yang sedang Amel rasakan itu kepada orang yang Amel percaya, misal keluarga Amel atau enggak teman Amel. Terus yang kedua, Amel jangan merasa putus asa dan jangan ngerasa kalau Amel itu akan selalu gagal. Nah, Amel pasti masih memiliki kemampuan atau enggak potensi yang Amel punya. Nah, coba sekarang saya mau bantu untuk mengingat Amel nih, hal positif apa sih yang dulu pernah Amel lakuin. Misal dulu Amel pernah banyak membantu orang nih, atau Amel pernah ikut suatu kompetisi gitu. Amel boleh ceritakan soal hal positif yang dulu pernah Amel lakukan? Aku dulu waktu SMP pernah ikutan eskul PMR. Nah di eskul itu setiap hari Senin tuh sering jadi tim medis yang jaga kalau misalkan waktu upacara kan suka ada yang pingsan gitu. Berangkat dari situ juga aku punya cita-cita jadi tenaga kesehatan kayak dokter. Wah, keren banget ya Amel. Ternyata emang dari dulu Amel itu sebenarnya punya minat gitu, punya kemampuan di bidang kesehatan. Nah, oke, selain Amel itu pernah ikut PMR, apalagi sih atau enggak ini kemampuan yang Amel miliki, semisal Amel suka memasak atau Amel suka melukis atau apa nih Amel? Aku sih
suka baca buku jujur, terus juga aku suka nulis dan pernah nulis juga di Wattpad. Keren banget. Ternyata Amel juga suka nulis ya. Keren. Oke, Amel, setelah kita mengobrol tadi, Amel itu harus terus mencoba ya, dan juga terus berikhtiar gitu, karena masih banyak kok kesempatan yang mungkin belum Amel lakuin gitu, dan belum Amel penuhi gitu. Nah, Amel juga bisa nih untuk mendaftar di jurusan bidang kesehatan yang lain, seperti misalnya perawat, yang dia tuh kerjanya nggak jauh beda kan ya dari dokter, atau nggak farmasi yang ngurusin obat-obatan, atau yang lainnya, Mel. Tapi saya kan emang lagi sekolah perawatan juga, sindiater, tapi kan saya emang masih belum menemukan minat juga di sini, jujur karena masih suka sama kedokteran. Oh, saya ngerti banget perasaannya Amel gitu. Gimana kalau semisal Amel tetap mencoba mendaftar di jurusan kedokteran lewat jalur mandiri? Tapi saya gak ada biaya. Oh iya, terkait biaya itu, Amel bisa mengikuti program beasiswa yang mungkin akan sebentar lagi banyak diadakan gitu ya, apalagi sekarang sudah mulai memasuki semester awal yang baru. Nah, Amel juga suka menulis kan ya? Amel bisa tuh menuangkan tulisan Amel itu ke dalam esai yang biasanya ada di persyaratan beasiswa itu. Oh iya, saya gak kepikiran. Oke, berarti Amel bisa kan ya mencoba untuk mengikuti seleksi beasiswa. Oke, sekarang saya tugaskan Amel untuk mencari beasiswa yang sedang buka pendaftaran atau enggak jalur mandiri, universitas lain gitu ya yang buka program beasiswa untuk jurusan kedokteran. Nah, Amel bisa nih menulis list-list beasiswa itu di buku ini. Nanti di pertemuan selanjutnya, Amel bisa memperlihatkan list-list beasiswa itu kepada saya, dan juga kita bisa nih untuk diskusi soal persyaratan-persyaratan yang emang harus dipenuhi di beasiswa ini. Gimana, Amel? Amel mau? Boleh. Baik, setelah kita diskusi tadi, gimana nih perasaan Amel karena sudah sedikitnya menemui solusi dari masalah Amel? Alhamdulillah sedikit lega dan sedikit tercerahkan gitu, soalnya kan kayaknya ini solusi yang paling bisa aku capai itu sekarang. Oke, alhamdulillah ya kalau begitu. Nah, sekarang coba Amel sebutkan nih hal baik apa saja yang mungkin bisa mengurangi masalah Amel dan juga perasaan sedih yang sedang Amel rasakan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama tuh kita bisa cerita ke orang yang kita percaya gitu, kayak teman atau orang tua. Terus yang kedua mungkin bisa melakukan kegiatan positif yang pernah disukai, kayak menulis atau membaca, ya kemampuan yang dimiliki. Terus yang ketiga yang barusan diobrolin soal nyari-nyari, Beasiswa. iya nyari-nyari soal cara. ya soal nyari-nyari cara lain, kayak misal apply beasiswa, caranya adalah dengan bikin esai yang bagus gitu. Konsultasi. Oke, bagus sekali Amel. Terima kasih ya sudah mengingatnya. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan tadi ya. Oke, nggak kerasa ya, ternyata kita sudah mengobrolnya lumayan lama nih dan sudah mengobrol banyak. Oke, lusa, saya akan datang lagi ke sini untuk menemui Amel, dan Amel bisa nih memperlihatkan kepada saya list-list beasiswa yang sudah Amel cari, dan saya juga bisa memperlihatkan kepada Amel list-list beasiswa yang sudah saya cari juga. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan diskusi nih dan juga ngobrol lagi terkait persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan di beasiswa tersebut. Untuk tempatnya lagi di sini, apakah Teh Amel bersedia? Sedih. Oke, kalau lusa Teh Amel bisanya di jam berapa? Jam 11 mungkin bisa. Oke, nanti jam 11 saya akan datang lagi ke sini dan kita akan mengobrol lagi ya Teh Amel. Oke, kalau begitu saya pamit ya Teh Amel. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan semoga Teh Amel sehat selalu ya. Dadah. Assalamualaikum.